Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya James Pasaribu dengan NIM 52324310004. Saya ingin mempresentasikan tentang K3, ketetapan dalam aspek medis terhadap bahaya kelistrikan. Faktor yang mempengaruhi perbedaan efek sengatan listrik, batas arus yang melewati tubuh manusia, menangani korban tersetrum, trauma, rehabilitas, penyembuhan, pengobatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan efek sengatan listrik. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan efek sengatan listrik antara individu meliputi ketahanan kulit, kelembapan, durasi kontak dan sumber listrik dan investasi arus listrik yang terlibat. Dan ada juga faktor yang menentukan keseriusan sengatan listrik pada tubuh manusia, yaitu besar arus yang mengalir ke dalam tubuh yang besar harus ditentukan oleh tegangan dan tahanan tubuh serta tahanan lain yang menjadi bagian dari lintasan, dan aliran arus dalam tubuh sangat menentukan tingkat akibat sengatan listrik. B. Batas arus yang melewati tubuh manusia. Batas aman arus listrik yang melewati tubuh manusia bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kelembapan kulit, durasi paparan, dan kondisi kesehatan. Namun, arus sekitar 1 hingga 5 mA dapat menyebabkan sensasi terkejut. Sedangkan arus di atas 10 mA dapat menimbulkan risiko cedera serius atau bahkan kematian. Penting untuk menghindari paparan langsung terhadap arus listrik dan selalu berhati-hati terhadap alat listrik. C. Menangani korban tersetrum. Jika seseorang mengalami tersetrum, langkah pertama adalah memastikan keselamatan diri Anda sebelum mendekati korban. Matikan sumber listrik jika mungkin atau gunakan benda non-konduktif seperti kayu kering atau memisahkan korban dari sumber listrik. Panggil bantuan medis segera. Jangan menyentuh korban dengan tangan kosong. Gunakan benda non-konduktif untuk memindahkan mereka dari area berbahaya. D. Trauma rehabilitasi penyembuhan. Rehabilitasi trauma melibatkan pendekatan yang holistik untuk membantu seseorang pulih secara fisik dan mental setelah mengalami kejadian traumatis. Ini mungkin melibatkan terapi psikologis, dukungan sosial, dan perawatan medis yang sesuai. Proses ini bisa memerlukan waktu yang berbeda untuk setiap individu. Penting untuk bekerja sama dengan profesional kesehatan mental dan fisik untuk menyusun rencana rehabilitasi yang sesungguhnya dengan kebutuhan korban trauma. Pengobatan jika kesetrum. Jika seseorang terkena listrik atau mengalami tersetrum, langkah pertama yaitu 1. Jangan panik. Tetap tenang untuk dapat memberikan pertolongan dengan efektif. 2. Matikan sumber listrik jika aman. Putuskan sumber listrik atau pisahkan korban dari sumber listrik dengan benda non-konduktif. 3. Panggil bantuan medis. Segera panggil nomor darurat setempat. 4. Jangan sentuh korban dengan tangan kosong. Jika gunakan benda non-konduktif seperti kayu atau kain basah untuk memindahkan korban dari area berbahaya. Setelah mengamankan korban, pengobatan lebih lanjut harus dilakukan oleh profesional medis. Pemberian pertolongan pertama segera penting, tapi tindakan selanjutnya memerlukan penilaian medis yang teliti untuk menangani luka bakar listrik, cedera fisik, atau dampak lainnya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.